Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segalanya untuk menarik perhatian seorang cewek, tapi tetap saja dia terlihat biasa saja terhadapmu? Bahkan terkadang, seolah kamu tidak dianggap. Padahal, niatmu tulus, sikapmu sopan, perhatian kamu nyata. Tapi entah kenapa, aura kamu terasa kurang. Tidak terlihat menarik, tidak karismatik, tidak memikat. Dan diam-diam kamu mulai bertanya dalam hati, ada apa dengan diri saya? Apakah saya memang tidak cukup menarik? Kalau kamu pernah merasa seperti itu, kamu tidak sendiri. Banyak pria yang tidak sadar bahwa bukan masalah wajah, bukan soal dompet, bahkan bukan soal status sosial, tapi lebih kepada bagaimana harga diri kamu tampil di hadapan cewek. Karena ketika harga dirimu jatuh di mata mereka, semua hal baik yang kamu lakukan jadi kehilangan maknanya. Seolah-olah kamu sudah kalah sebelum sempat bertarung. Di mata wanita, harga diri pria itu seperti auranya. Bukan terlihat, tapi terasa. Bisa dirasakan tanpa perlu penjelasan panjang. Dan ketika harga diri seorang pria runtuh, percayalah, tak ada gombalan seindah apapun yang bisa menyelamatkannya. Tak ada gestur romantis sehebat apapun yang bisa menutupi sinyal bahwa kamu terlihat seperti pria yang tidak memiliki pijakan. Tidak berprinsip, tidak kuat. Dan di video ini, kita akan membongkar 10 hal yang secara diam-diam, perlahan namun pasti, bisa menghancurkan harga dirimu di depan cewek. Bukan hal besar. Justru karena kecil, sering tidak disadari. Tapi efeknya sangat merusak. Bukan cuma untuk urusan asmara, tapi juga bagaimana kamu dipandang sebagai seorang lelaki. Mari kita mulai dari hal pertama yang paling sering dilakukan pria tanpa sadar. Terlalu cepat mengorbankan segalanya untuk seorang cewek. Mungkin kamu berpikir, bukankah itu bentuk ketulusan? Bukankah pria yang siap berkorban menunjukkan bahwa dia serius? Bukankah wanita menyukai pria yang bisa diandalkan? Tidak sepenuhnya salah. Tapi ada garis batas yang tipis antara ketulusan dan kehilangan harga diri. Bayangkan ini. Ada seorang pria yang baru kenal dengan cewek selama seminggu. Tanpa diminta, dia sudah rela mengantar jemput cewek itu setiap hari. Padahal rumahnya jauh. Dia bela-belain bolos kerja demi bisa nemenin cewek itu belanja. Bahkan dia sudah beberapa kali mentransfer uang hanya karena cewek itu curhat kehabisan pulsa. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh? Ceweknya? Dan justru disitulah masalahnya. Ketika kamu terlalu cepat memberikan semua sumber daya kamu, waktu, tenaga, uang, perhatian, tanpa ada hubungan yang jelas, tanpa ada nilai timbal balik, kamu sedang mengirim sinyal bahwa kamu tidak punya batas. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu tidak punya standar. Kamu memperlihatkan bahwa kamu rela mengorbankan segalanya hanya untuk peluang kecil mendapatkan perhatiannya. Dan hal ini tidak membuat kamu terlihat keren. Tidak membuat kamu terlihat seperti pria tangguh yang layak dikagumi. Sebaliknya, kamu terlihat seperti seseorang yang bisa dibeli dengan rasa suka. Seperti pria yang mudah diatur hanya karena dia sedang jatuh cinta. Dan cewek, khususnya cewek yang cerdas dan dewasa, tidak akan menghargai pria seperti itu. Mungkin dia akan menerima bantuanmu. Mungkin dia akan membalas dengan kata-kata manis. Tapi di balik senyumannya, dia tahu, pria ini bukan seseorang yang bisa diandalkan untuk masa depan. Dia belum berdiri sebagai dirinya sendiri. Belum punya peta hidup yang jelas. Belum tahu cara menjaga batas dan prinsip dalam relasi. Cewek tidak menyukai pria yang menjual dirinya terlalu cepat. Karena bagi wanita, pria yang punya harga diri adalah pria yang punya batasan. Pria yang tidak asal memberi, tapi tahu kapan waktunya memberi. Pria yang tidak merasa harus selalu hadir, tapi tahu kapan dia harus hadir. Pria yang tahu bagaimana menjaga harga dirinya tetap utuh, bahkan saat sedang jatuh cinta. Karena cinta yang sehat tidak membuat kamu kehilangan diri sendiri. Justru membuat kamu semakin mantap berdiri sebagai dirimu yang utuh. Sayangnya, banyak pria berpikir sebaliknya. Mereka yakin bahwa semakin besar pengorbanan yang ditunjukkan, semakin besar pula peluang untuk diterima. Padahal dalam banyak kasus, itu justru menjadi bumerang. Cewek jadi tidak penasaran lagi. Cewek merasa pria itu terlalu mudah. Tidak punya tantangan. Tidak ada daya tarik misterius yang bisa membuat dia berpikir,
Aku ingin mengenal dia lebih jauh. Cinta itu tumbuh dari ketertarikan yang bertahap, bukan dari pemberian yang berlebihan. Dan ketertarikan akan lebih kuat jika pria tetap berdiri tegak dengan harga dirinya. Bahkan ketika dia sedang sangat menyukai seorang wanita. Kalau kamu merasa pernah berada di situasi seperti ini, bukan berarti kamu harus merasa malu atau menyesal. Ini adalah momen untuk refleksi. Momen untuk menyadari bahwa kamu berhak mencintai, tapi kamu juga berhak dihargai. Dan untuk dihargai, kamu harus mulai dari menghargai diri sendiri. Jangan cepat-cepat memberikan segalanya hanya karena ingin disukai. Tahan sedikit. Biarkan proses terjadi. Biarkan cewek itu juga penasaran. Jaga energi kamu. Jaga waktu kamu. Jaga nilai diri kamu. Karena semakin kamu bisa menjaga batasan dengan elegan, semakin besar kemungkinan kamu akan dipandang sebagai pria yang berkelas. Pria yang punya arah. Pria yang tahu siapa dirinya. Dan harga diri tumbuh dari situ. Hal kedua yang bisa menjatuhkan harga dirimu di depan cewek adalah terlalu sering mencari validasi. Maksudnya begini, kamu mungkin pernah berada dalam situasi di mana setiap kali kamu melakukan sesuatu, entah itu tindakan kecil seperti mengubah gaya rambut, memakai baju baru, atau sekadar mengirim pesan, "Selamat pagi," kamu langsung merasa perlu tahu apakah dia suka atau tidak. Kamu ingin ada respons. Kamu ingin dipuji. Kamu ingin dinotis. Dan ketika tidak ada respon, kamu mulai gelisah. Bertanya-tanya. Merasa ada yang salah. Lalu tanpa sadar kamu mengulanginya lagi di lain waktu, dengan harapan dia kali ini akan memvalidasi usahamu. Akan memberikan komentar positif. Akan menyatakan kekaguman. Akan memperhatikan lebih intens. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kamu mulai kehilangan aura. Kamu tampak seperti seseorang yang tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dan dalam psikologi relasi, itu disebut dengan istilah atensi reaktif, di mana seseorang merasa eksistensinya baru berarti jika diberi perhatian balik. Dan ini adalah racun bagi harga diri. Cewek, secara naluriah, bisa merasakan ini. Mereka bisa membedakan mana pria yang punya percaya diri alami, dan mana yang sedang membangun rasa percaya dirinya dari respon orang lain. Mana yang mantap dengan pilihannya, dan mana yang sedang mencari pembenaran. Mari kita analogikan seperti ini. Bayangkan kamu adalah seorang pelukis. Kamu membuat lukisan yang menurutmu indah. Tapi setiap kali kamu selesai melukis, kamu tidak puas sebelum orang lain mengatakan, "Wow, ini bagus." Dan jika tidak ada yang bilang begitu, kamu langsung menganggap lukisanmu gagal. Bahkan kamu mulai membenci hasil karyamu sendiri. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menilai lukisan itu? Kamu. Atau mereka? Ketika kamu hidup berdasarkan validasi orang lain, termasuk cewek yang kamu suka, kamu sedang menyerahkan kendali atas harga dirimu ke tangan orang lain. Dan itu berbahaya. Karena bagaimana jika mereka sedang tidak memperhatikan? Bagaimana jika mereka sedang lelah dan tidak memberi tanggapan yang kamu harapkan? Apakah harga dirimu langsung runtuh? Inilah kenapa. Pria yang kuat itu bukan pria yang tak pernah butuh perhatian. Tapi pria yang tahu bahwa dirinya tetap berharga, meskipun tak seorang pun memuji. Dalam relasi, cewek justru jauh lebih tertarik dengan pria yang punya keyakinan terhadap dirinya sendiri. Yang bisa berkata dalam hati, "Aku memilih baju ini karena aku nyaman. Aku kirim pesan ini karena aku ingin. Aku melakukan ini karena itu bagian dari nilai hidupku. Bukan karena aku menunggu balasan, bukan karena aku takut tidak diperhatikan." Dan menariknya, justru ketika kamu tidak haus validasi, kamu akan lebih sering mendapatkannya. Cewek jadi penasaran. Kok dia pede banget ya? Kok dia tidak peduli apakah aku suka gayanya atau tidak? Kok dia tidak bertanya-tanya tentang responku? Dan dari situ, rasa ingin tahu itu tumbuh. Lalu rasa kagum. Lalu rasa tertarik. Kamu terlihat kuat. Kamu terlihat utuh. Kamu terlihat seperti pria yang tidak akan goyah hanya karena diam atau tidaknya orang lain. Dan harga diri, salah satu pondasi paling kokoh dalam relasi, terlihat jelas dari situ. Namun, bukan berarti kamu harus menjadi dingin, atau sok cuek, atau bersikap seperti robot yang tidak punya emosi.
Bukan itu maksudnya. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Kamu tetap bisa menunjukkan perhatian. Tetap bisa mengekspresikan ketertarikan. Tapi kamu tidak bergantung pada respons. Kamu tetap punya pusat kontrol di dalam dirimu sendiri. Kalau kamu bilang, "Selamat pagi," kamu bilang karena kamu ingin, bukan karena kamu sedang tes, apakah dia akan balas atau tidak. Kalau kamu memuji dia cantik hari itu, kamu lakukan itu karena kamu merasa tulus, bukan karena berharap pujian balik. Ingat baik-baik, ketika kamu menunjukkan ekspresi yang jujur tanpa tuntutan, kamu sedang menunjukkan kepercayaan diri tingkat tinggi. Kamu tidak menuntut dia untuk merespon seperti yang kamu mau. Dan itu adalah bentuk penghargaan terhadap dirinya dan dirimu sendiri. Harga diri tumbuh bukan saat kamu merasa selalu benar, tapi saat kamu tahu bahwa kamu tetap bernilai, bahkan jika tidak semua orang melihatnya. Cewek bisa mencium aroma kepercayaan diri dari jarak jauh. Dan ketika mereka melihat pria yang tidak reaktif terhadap validasi, mereka tahu, pria ini berbeda. Pria ini tidak lemah. Pria ini bukan tipe yang akan kehilangan arah hanya karena cinta. Pria ini bisa dipercaya untuk menghadapi kehidupan yang penuh tekanan. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling menarik perhatian di awal, tapi siapa yang paling kuat menjaga pijakan sampai akhir. Hal ketiga yang menjatuhkan harga diri kamu di depan cewek adalah terlalu banyak membela diri dan menjelaskan sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Kamu mungkin pernah berada di situasi seperti ini. Cewek itu bertanya sesuatu yang sifatnya biasa. Misalnya, "Kok kamu nggak balas chat aku semalam?" Dan kamu langsung panik. Kamu buru-buru membuka HP, menunjukkan screenshot, menjelaskan bahwa kamu ketiduran, baterai habis, jaringan jelek, dan bahkan sampai membuat kronologi dari pukul 8 malam sampai kamu tertidur. Kamu ingin dia tidak salah paham. Kamu ingin dia tetap berpikir baik tentang kamu. Kamu ingin menjelaskan segalanya sejelas mungkin. Tapi justru di situ kamu sedang menghancurkan auramu. Cewek bisa membaca sinyal. Ketika kamu terlalu banyak membela diri untuk sesuatu yang sebetulnya tidak penting, kamu terlihat seperti orang yang sedang takut. Takut kehilangan. Takut dianggap buruk. Takut tidak disukai. Dan itu membuat kamu tampak kecil. Terlihat lemah. Tidak punya ketenangan. Padahal seorang pria yang punya harga diri tahu kapan harus menjelaskan dan kapan cukup menjawab dengan sederhana. Karena kadang yang cewek ingin lihat bukan penjelasan panjang, tapi caramu merespons tekanan kecil. Caramu bereaksi saat ditantang situasi. Caramu tetap tenang ketika posisi kamu sedikit diragukan. Dan menariknya, dalam banyak kasus, cewek tidak benar-benar butuh jawaban detail. Mereka hanya sedang mengamati bagaimana sikap kamu ketika kamu merasa disalahpahami. Apakah kamu masih tetap berdiri dengan tenang, atau justru panik seperti anak kecil yang ketahuan bohong? Kita ambil ilustrasi sederhana. Bayangkan ada dua pria. Keduanya diminta menjelaskan kenapa tidak bisa datang ke acara reuni kecil-kecilan. Pria pertama berkata, "Maaf banget ya, aku tuh udah niat banget datang. Tapi terus jam 3 sore aku ketemu klien. Terus aku kena macet, HP aku lowat, terus pas sampai rumah aku sakit kepala banget. Aku juga baru ingat lupa bawa charger jadi nggak bisa kabarin kamu. Maaf banget ya sumpah aku ngerasa bersalah banget." Sedangkan pria kedua cukup berkata, "Maaf ya, hari itu aku nggak bisa datang. Ada satu urusan yang harus aku selesaikan. Tapi terima kasih udah undang aku." Siapa yang lebih tenang? Siapa yang lebih mantap berdiri dengan alasannya? Siapa yang terlihat punya kendali? Jawabannya jelas. Pria yang terlalu sering menjelaskan akan terlihat seperti orang yang butuh pengampunan. Seolah sedang mencoba keras meyakinkan orang lain bahwa dia tidak bersalah. Dan itu, dalam relasi pria-wanita, bisa menjadi celah besar yang mengikis daya tarikmu sedikit demi sedikit. Karena cewek, di lubuk hatinya, ingin merasa aman dengan pria yang stabil. Pria yang tidak goyah saat disudutkan. Pria yang tidak terburu-buru membela diri hanya karena dia merasa dinilai. Tentu, bukan berarti kamu harus diam dan membiarkan orang salah paham. Tapi ada bedanya antara menjelaskan dengan tenang dan membela diri dengan cemas. Harga diri seorang pria bisa terlihat dari bagaimana dia berbicara saat tidak nyaman. Apakah dia panik? Apakah dia merasa harus selalu benar? Atau dia bisa dengan santai mengatakan,
Iya, mungkin aku salah. Tapi itu yang terjadi. Dan cewek lebih menghargai kejujuran yang tenang daripada penjelasan yang panjang. Bahkan seringkali, dalam hubungan, kamu tidak perlu banyak berkata-kata. Kamu hanya perlu menunjukkan dengan tindakan. Kamu terlambat? Ya sudah, akui saja. Kamu lupa? Minta maaf. Tapi tidak perlu sampai membuat skenario sinetron untuk menunjukkan bahwa kamu sebetulnya orang baik. Karena semakin kamu terlihat seperti sedang membuktikan bahwa kamu layak dicintai, semakin cewek merasa kamu sendiri tidak yakin bahwa kamu layak dicintai. Dan itu fatal. Karena kalau kamu sendiri tidak yakin dengan nilaimu, bagaimana cewek bisa yakin? Cobalah renungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, siapa orang yang paling kamu hormati? Apakah mereka orang yang banyak membela diri? Atau justru orang yang sedikit bicara, tapi ucapannya penuh kejelasan? Sama dengan relasi asmara. Pria yang punya karisma bukan pria yang selalu benar. Tapi pria yang bisa tenang meski sedang salah. Yang bisa menghadapi kecurigaan tanpa harus menjelaskan segalanya. Yang cukup menjawab dengan kalimat pendek tapi mantap. Karena dari situ cewek tahu, pria ini tidak tergantung pada penilaian orang. Dia tahu dirinya siapa. Dia tahu sikapnya. Dan itu menciptakan rasa aman dan hormat. Kamu tidak perlu menjadi pria sempurna untuk dihargai. Tapi kamu perlu menjadi pria yang tidak goyah hanya karena ingin disukai. Hal keempat yang bisa menghancurkan harga dirimu di depan cewek adalah menjadi terlalu tersedia. Mungkin kamu pernah mendengar kalimat seperti, cewek itu suka diperhatikan. Atau, kalau suka, ya tunjukkan dong, jangan jual mahal. Dan ya, benar bahwa perhatian adalah bagian penting dalam membangun hubungan. Tapi ada perbedaan besar antara memberi perhatian dan menjadi terlalu tersedia. Terlalu tersedia berarti kamu selalu ada kapanpun dia butuh, bahkan sebelum dia sempat meminta. Kamu langsung membalas chat dalam hitungan detik. Kamu langsung angkat telepon meski sedang sibuk. Kamu langsung datang kalau dia minta ditemani, bahkan saat itu merusak jadwal dan urusanmu sendiri. Awalnya kamu pikir, ini bentuk cinta. Bentuk kesetiaan. Tapi dalam dunia relasi, ketersediaan yang berlebihan bisa membunuh rasa penasaran. Dan tanpa rasa penasaran, ketertarikan jadi mudah pudar. Bayangkan ini, seseorang membuka toko 24 jam sehari, tidak pernah tutup, selalu memberi diskon besar-besaran, dan semua barang bisa diambil tanpa syarat. Apa yang terjadi? Orang tidak merasa harus berjuang. Tidak merasa harus menghargai. Tidak merasa harus bertanggung jawab. Dan itulah yang terjadi saat kamu menjadi toko cinta 24 jam bagi cewek yang kamu sukai. Cewek secara naluriah lebih tertarik pada pria yang punya dunia sendiri. Punya kegiatan. Punya arah hidup. Punya rencana besar. Dan ketika kamu selalu tersedia, sinyal yang kamu kirim bukan, aku peduli padamu. Melainkan, aku tidak punya hal lain yang lebih penting dari kamu. Dalam jangka pendek, mungkin cewek akan merasa senang. Tapi dalam jangka panjang, dia akan mulai bertanya-tanya, kenapa kamu tidak punya kesibukan lain? Kenapa kamu tidak punya hal yang sedang kamu kejar? Kenapa hidupmu seolah berhenti ketika dia muncul? Dan pelan-pelan, rasa kagum berubah menjadi bosan. Ketertarikan berubah menjadi pengabaian. Bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu tidak lagi memiliki daya tarik misteri. Kamu terlalu mudah ditebak, terlalu mudah dicapai, terlalu murah nilainya karena tidak pernah memberi jeda. Pria yang punya harga diri tahu kapan dia harus hadir dan kapan dia harus memberi ruang. Dia tidak selalu membalas chat dengan cepat. Bukan karena dia bermain-main, tapi karena dia memang sedang sibuk dengan prioritasnya. Dia tidak selalu bisa menemani, bukan karena tidak peduli, tapi karena dia punya batas waktu yang dijaga. Dan justru dari sikap seperti itu, cewek merasa tertarik. Karena ada aura yang membuatnya penasaran. Apa yang dia lakukan sekarang? Kenapa dia belum balas? Apa dia sedang fokus pada hal penting? Rasa penasaran itu menciptakan imajinasi. Imajinasi menciptakan emosi. Dan emosi itulah yang menumbuhkan keterikatan. Ketika kamu menjadi pria yang penuh arah, kamu tidak akan takut untuk tidak selalu ada. Karena kamu tahu,
Ketersediaan tanpa batas hanya membuatmu tampak seperti pria yang tidak punya tujuan. Kita bisa ambil analogi sederhana dari dunia musik. Bayangkan ada lagu favoritmu yang kamu dengar setiap hari, berulang-ulang tanpa henti. Awalnya kamu senang. Tapi setelah seminggu, lagunya mulai kehilangan makna. Kamu tidak merinding lagi saat mendengar bagian chorus. Kamu bahkan mulai skip. Kenapa? Karena tidak ada jeda. Tidak ada kerinduan yang tumbuh. Tidak ada ruang untuk meresapi. Sama halnya dengan kehadiranmu dalam hidup seorang cewek. Kalau kamu terus muncul, terus ada, terus mengikuti, tanpa pernah memberi ruang bagi dia untuk merindukanmu, kamu sedang menghilangkan kemungkinan dia akan menghargai kehadiranmu. Harga diri itu bukan tentang menjadi pria yang sulit diakses, tapi tentang menjadi pria yang punya prioritas, sehingga kehadirannya terasa bernilai. Bukan karena dia jarang muncul, tapi karena dia hanya hadir saat memang waktunya. Kamu bisa sangat mencintai seseorang, tapi tetap punya hidupmu sendiri. Dan dari situ, cewek tahu, kamu bukan hanya seseorang yang bisa dia sayangi, tapi juga seseorang yang bisa dia hormati. Dan hormat, jauh lebih kuat daripada sekadar suka. Jika kamu merasa sudah terlalu sering, selalu ada, dan cewek itu mulai kehilangan ketertarikan, cobalah untuk berhenti sejenak. Fokuslah pada hidupmu. Kejar cita-cita yang tertunda. Bangun tubuhmu. Perkuat relasimu dengan orang-orang terdekat. Biarkan dia merasakan kehilanganmu. Biarkan dia bertanya-tanya. Karena kadang, daya tarik terbesar bukan muncul dari kehadiran, tapi dari ketidakhadiran yang bermakna. Hal kelima yang menjatuhkan harga diri kamu di depan cewek adalah menghindari konflik secara berlebihan. Sekilas, ini terdengar bijak. Seolah kamu sedang berusaha menjaga hubungan. Kamu ingin semuanya damai. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada adu argumen. Kamu pikir dengan selalu mengalah, semuanya akan baik-baik saja. Kamu percaya bahwa jika kamu terus bersabar, suatu hari dia akan menghargaimu. Tapi, apa benar seperti itu cara kerja relasi? Sayangnya, tidak. Pria yang terlalu takut menghadapi konflik akan selalu memilih jalan diam, mengiyakan, atau menghindar, bahkan saat dirinya disalahkan secara tidak adil. Bahkan saat dia merasa tidak dihargai. Bahkan ketika harga dirinya diinjak-injak, dia tetap memilih diam. Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena dia takut. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan. Takut dianggap kasar. Takut disebut egois. Namun, cewek bukan menghargai pria yang selalu mengalah. Cewek menghargai pria yang punya batas. Pria yang tahu kapan harus berkata tidak. Pria yang berani menyampaikan ketidaknyamanan dengan cara yang dewasa. Ketika kamu terus-menerus menghindari konflik, kamu sedang memberikan sinyal bahwa kamu bisa dibentuk sesuka hati. Bahwa kamu tidak punya prinsip. Bahwa kamu lebih takut kehilangan hubungan daripada kehilangan harga dirimu sendiri. Dan dari situ, perlahan tapi pasti, cewek mulai kehilangan rasa hormat. Coba kita lihat melalui ilustrasi sederhana. Bayangkan kamu sedang berada di restoran, lalu pesanan kamu datang dalam keadaan salah. Makanan yang kamu terima bukan seperti yang kamu pesan. Tapi alih-alih bicara kepada pelayan, kamu hanya senyum, bilang, "Gak apa-apa deh." Lalu tetap memakannya meski tidak sesuai selera. Sekarang bayangkan kamu sedang jalan dengan cewekmu, dan dia memperhatikan itu. Dia mungkin tidak langsung berkata apa-apa. Tapi dalam benaknya, dia sedang menilai. Kalau untuk dirinya sendiri saja dia tidak bisa bersuara, bagaimana nanti dia bisa melindungi aku? Bagaimana dia bisa membuat keputusan besar? Bagaimana dia akan bersikap kalau menghadapi masalah yang lebih berat? Cewek memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Dan dari sikap-sikap kecil, mereka menyimpulkan hal besar. Pria yang punya harga diri bukan pria yang selalu mengalah. Tapi pria yang tahu bagaimana menyampaikan ketidaksukaannya tanpa kehilangan kendali. Pria yang bisa berkata, "Aku menghargai kamu, tapi aku juga punya batas." Pria yang tahu bahwa menjaga hubungan tidak berarti harus mengorbankan martabat. Dan lucunya, ketika kamu berani menyuarakan apa yang kamu rasakan, cewek justru merasa lebih aman. Karena dia tahu, kamu tidak sedang membohongi dirimu sendiri. Dia tahu kamu bisa dipercaya untuk berkata jujur,
Bahkan ketika jujur itu berisiko menimbulkan konflik kecil. Dan dari situlah kepercayaan lahir. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling sering mengalah, tapi tentang dua orang yang sama-sama bisa saling bicara, tanpa saling menjatuhkan. Kalau kamu terus menghindari konflik, cewek juga akan mulai ragu untuk membuka diri. Karena dia tidak tahu apakah kamu benar-benar jujur, atau hanya sedang menutupi perasaanmu demi menjaga damai palsu. Dan lebih parah lagi, pria yang terlalu takut berselisih akan terus menumpuk rasa tidak puas. Lama-lama itu berubah menjadi frustrasi. Bisa meledak sewaktu-waktu. Dan ketika sudah meledak, biasanya bukan karena satu masalah besar, tapi karena akumulasi dari semua masalah kecil yang tak pernah disuarakan. Harga diri bukan tumbuh dari sikap lembut yang pasif, tapi dari ketegasan yang tetap manusiawi. Kamu tidak harus marah. Tidak harus kasar, tapi kamu harus bisa berkata, "Aku tidak nyaman saat kamu berkata seperti itu." Atau, "Aku punya cara pandang yang berbeda, dan aku ingin kamu mendengarnya." Cewek mungkin akan terkejut saat kamu mulai berani bersuara. Tapi justru dari momen itulah dia mulai melihat kamu sebagai sosok yang bisa dia percayai. Sosok yang bukan hanya pandai mencintai, tapi juga tahu bagaimana mempertahankan jati dirinya. Karena harga diri pria diuji bukan saat segalanya berjalan lancar, tapi saat dia harus memilih, tetap tenang demi hubungan, atau bicara jujur demi dirinya sendiri. Dan ketika kamu berani memilih untuk jujur, disitulah harga dirimu tumbuh. Hal keenam yang menjatuhkan harga dirimu di depan cewek adalah terlalu sering minta maaf untuk hal yang tidak perlu. Ya, kamu tidak salah dengar. Meminta maaf memang penting. Itu adalah bentuk kerendahan hati. Tapi jika kamu terlalu sering minta maaf untuk hal-hal kecil, atau bahkan untuk hal-hal yang bukan kesalahanmu, kamu sedang mengirim pesan bahwa kamu merasa bersalah hanya karena eksistensimu sendiri. Dan itu merusak citra kamu sebagai pria. Coba perhatikan. Ada pria yang setiap kali bicara, selalu diselipkan permintaan maaf, meskipun situasinya tidak menuntut itu. Misalnya, "Maaf ya aku nanya ini, tapi maaf kalau aku ganggu. Maaf aku jadi ngerepotin. Maaf kalau kamu nggak suka." Lalu setelah itu, dia lanjutkan dengan ekspresi ragu-ragu, suara pelan, dan gestur tubuh yang menunjukkan ketidakpastian. Seolah-olah dia takut dirinya sendiri menjadi beban. Takut pikirannya ditolak. Takut kehadirannya dianggap salah. Dan cewek bisa merasakan itu. Bukan karena mereka kejam atau tak peka, tapi karena mereka juga manusia. Mereka bisa merasakan getaran psikologis dari orang lain. Dan ketika pria terlalu sering minta maaf tanpa alasan yang kuat, cewek akan merasa bahwa pria ini tidak percaya diri. Pria ini sedang meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri. Dan itu membuat dia kehilangan daya tarik. Karena dalam psikologi sosial, orang yang terlalu sering minta maaf cenderung diposisikan lebih rendah. Dia terlihat seperti orang yang sedang meminta persetujuan. Seperti sedang menawar penerimaan. Padahal, tidak semua situasi membutuhkan itu. Mari kita ilustrasikan dengan sebuah adegan kecil. Bayangkan kamu sedang ngobrol dengan seorang cewek yang kamu sukai. Lalu kamu menyampaikan opini tentang suatu topik, misalnya soal film atau musik. Tapi kamu awali dengan kalimat, "Maaf ya, aku tahu mungkin selera aku agak beda, tapi menurutku film itu biasa aja sih." Lihat di mana letak masalahnya? Kamu belum apa-apa sudah minta maaf atas pendapatmu sendiri. Kamu sudah meragukan dirimu sendiri bahkan sebelum dia bereaksi. Dan cewek menangkap sinyal bahwa kamu sedang ragu terhadap nilai diri kamu sendiri. Bahwa kamu sendiri tidak yakin kalau kamu layak punya pendapat yang berbeda. Bandingkan dengan pria yang berkata, "Menurutku film itu biasa aja sih. Aku lebih suka yang genrenya lebih tenang, yang bikin mikir, bukan yang terlalu banyak ledakan." Kalimat ini jelas, tenang, dan tidak defensif. Tidak ada permintaan maaf, karena memang tidak perlu. Cewek akan lebih respek pada pria yang bisa berdiri dengan keyakinannya sendiri, tanpa harus menginjak orang lain, dan tanpa perlu merasa bersalah atas hal-hal yang sangat wajar. Meminta maaf hanya perlu dilakukan ketika kamu memang menyadari bahwa tindakanmu menyakiti atau merugikan orang lain. Tapi bukan untuk sekadar menjadi dirimu sendiri. Bukan untuk menyampaikan opini. Bukan untuk menyatakan kebutuhan.
bukan untuk sekadar hadir. Setiap kali kamu minta maaf, kamu sedang memposisikan dirimu dalam keadaan lemah. Dan ketika dilakukan terlalu sering, kamu tidak sedang terlihat sopan. Kamu sedang terlihat seperti pria yang terus-menerus meminta izin untuk bernapas. Cewek tidak tertarik pada pria yang memohon diterima. Cewek tertarik pada pria yang sudah menerima dirinya sendiri terlebih dahulu. Kamu tidak perlu menjadi agresif. Tidak perlu menjadi arogan. Tapi kamu perlu belajar untuk menyampaikan sesuatu dengan sikap netral dan tegas. Tidak pakai maaf yang tidak perlu. Tidak pakai minta izin yang berlebihan. Cukup dengan energi yang stabil. Kalau kamu memang berniat baik, tidak perlu diawali dengan permintaan maaf. Ucapkan saja. Kalau kamu memang ingin menyampaikan sesuatu, lakukan dengan tenang. Kalau kamu ingin menunjukkan perhatian, tunjukkan dengan wajar. Tidak perlu merasa kamu sedang mengambil ruang orang lain hanya karena kamu hadir. Bayangkan pria yang masuk ke sebuah ruangan dengan kepala sedikit tertunduk, mulut berkata, "Maaf, aku ganggu ya." Lalu berjalan dengan langkah ragu. Bandingkan dengan pria yang masuk dengan wajah tenang, memberi senyum ringan, dan berkata, "Permisi, saya gabung ya." Pria kedua tidak meminta maaf, tapi tetap sopan, tetap beradab, dan yang lebih penting, tetap menjaga harga dirinya. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk lebih sadar kapan kamu benar-benar perlu minta maaf, dan kapan itu hanya kebiasaan lama yang muncul dari rasa takut ditolak. Kamu boleh bersikap baik, tapi jangan sampai kebaikanmu dikemas dalam ketakutan. Karena cewek tidak mencari pria yang takut, mereka mencari pria yang punya kedamaian dalam dirinya. Dan itu hanya bisa muncul kalau kamu bisa berdiri sebagai dirimu, tanpa harus minta maaf setiap 5 menit sekali. Hal ketujuh yang menjatuhkan harga dirimu di depan cewek adalah terlalu sering memposisikan diri sebagai korban. Ini salah satu kebiasaan yang sangat umum, tapi tidak disadari. Pria yang terjebak dalam pola pikir ini seringkali membicarakan hidupnya dengan nada keluhan, nada menyalahkan keadaan, dan nada putus asa. Dia selalu punya alasan kenapa hidupnya berat. Kenapa dia belum sukses. Kenapa dia tidak bisa berubah. Kenapa dia merasa terjebak. Dan celakanya, dia menyampaikan semua itu kepada cewek yang dia suka. Mungkin kamu pernah mendengar atau bahkan mengucapkan sendiri kalimat seperti, "Aku sih pengen punya usaha, tapi gimana ya modal susah, kerjaan sekarang aja pas-pasan. Aku tuh sebenarnya sayang banget sama kamu, tapi kamu nggak ngerti aku. Kamu terus-terusan nyalahin aku. Orang tua aku nggak pernah dukung apa yang aku mau. Jadi aku kayak gini aja sekarang." Kalimat-kalimat seperti ini, dalam dunia relasi, adalah racun. Karena kamu sedang menempatkan diri bukan sebagai pribadi yang sedang berjuang, tapi sebagai seseorang yang ingin dimengerti terus-menerus tanpa menunjukkan kemampuan untuk bangkit. Cewek bisa bersimpati sekali, 2 kali. Tapi ketika keluhan menjadi identitasmu, dia akan menjauh secara emosional. Kenapa? Karena cewek, khususnya cewek yang punya mental sehat, tidak mencari pria untuk diselamatkan. Mereka mencari pria yang tahu cara menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka ingin ada di sisi seseorang yang kuat, bukan dalam arti tidak pernah gagal, tapi seseorang yang tetap punya arah meski sedang jatuh. Ketika kamu terlalu sering cerita bahwa hidupmu berat, bahwa kamu disalahpahami, bahwa kamu tidak beruntung, kamu sedang membangun narasi bahwa kamu tidak punya kendali atas hidupmu sendiri. Kamu sedang mengatakan bahwa kamu hanyalah hasil dari keadaan. Dan itu membuat kamu terlihat lemah, pasif, dan jauh dari sosok yang karismatik. Mari kita ambil sebuah analogi. Bayangkan 2 orang sedang duduk di sebuah warung kopi. Yang satu bercerita begini, "Aduh bro, hidup gue berantakan banget. Gaji kecil, kerjaan stres, cewek gue malah mutusin gue pas gue lagi susah. Mungkin gue emang gak ditakdirkan bahagia." Sedangkan yang satunya berkata, "Iya, hidup lagi berat, tapi gue pelan-pelan mulai ngatur strategi lagi. Mungkin sekarang belum kelihatan hasilnya, tapi gue nggak mau nyerah. Gue tetap pengen punya hidup yang gue banggakan." Kedua orang ini sama-sama sedang mengalami masalah. Tapi siapa yang kamu lebih hormati? Siapa yang terlihat punya arah? Siapa yang terlihat layak untuk dijadikan partner dalam hidup? Begitu juga cewek. Mereka tidak menuntut kamu selalu sempurna. Tapi mereka ingin tahu bahwa kamu sedang berproses.
bahwa kamu tidak berhenti, bahwa kamu punya semangat untuk terus berdiri, meski dunia sedang menekanmu. Harga diri tumbuh bukan dari keberhasilan besar, tapi dari cara kamu menyikapi kegagalan kecil. Kalau kamu mengalami masalah, kamu boleh berbagi. Tapi bedakan antara berbagi sebagai bentuk refleksi dan mengeluh sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab. Bedakan antara membuka luka sebagai cara membangun keintiman dan menumpahkan trauma hanya untuk menarik simpati. Cewek bisa membedakan itu. Dan saat kamu terlalu sering terlihat seperti korban, kamu kehilangan peran sebagai pemimpin dalam hidupmu sendiri. Dan kehilangan itu sangat mahal. Coba kamu perhatikan pria-pria yang disukai banyak wanita. Mereka mungkin bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan. Tapi mereka punya satu kualitas yang konsisten. Mereka bertanggung jawab atas hidup mereka. Mereka tidak menyalahkan masa lalu, tidak menyalahkan orang lain, tidak menunggu dunia berubah. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan. Dan itu menular. Aura seperti itu membuat orang di sekitarnya ikut merasa kuat. Cewek pun merasa aman, merasa nyaman, merasa bisa mempercayakan diri kepada pria seperti itu. Jadi mulai sekarang, berhentilah menjadikan luka masa lalu sebagai pembenaran untuk tetap stagnan. Jangan jadikan keadaan sebagai alasan untuk tetap tidak berkembang. Karena selama kamu terus memainkan peran sebagai korban, kamu akan terus hidup dalam cerita yang ditulis oleh orang lain. Tulis ceritamu sendiri. Bangun narasimu sendiri. Cewek tidak akan menghormatimu karena kamu kasihan. Tapi mereka akan kagum ketika kamu bisa tetap berjalan, bahkan saat kamu sedang terluka. Kamu boleh jatuh, tapi jangan betah di bawah. Hal kedelapan yang menjatuhkan harga dirimu di depan cewek adalah terlalu cepat memberikan validasi, pujian, atau sinyal ketertarikan secara berlebihan. Mungkin kedengarannya sepele, tapi ini adalah salah satu kesalahan paling fatal yang banyak dilakukan pria saat mendekati wanita, terutama ketika pria tersebut merasa sangat tertarik atau bahkan sudah jatuh hati. Dia terlalu cepat menunjukkan rasa suka, terlalu mudah mengagumi, dan terlalu cepat memberikan lampu hijau secara emosional, bahkan sebelum si cewek menunjukkan ketertarikan balik yang seimbang. Dalam psikologi interaksi sosial, ini disebut sebagai kehilangan tensinya. Ketegangan, misteri, daya tarik. Semua itu hilang ketika kamu langsung menunjukkan bahwa kamu sudah takluk, padahal kamu belum benar-benar mengenal siapa cewek itu. Kamu langsung memuji, langsung ngechat terus, langsung bilang, "Aku suka kamu," langsung beri perhatian penuh, tanpa proses. Tanpa ritme, tanpa menunggu kecocokan terbangun secara alami. Mari kita ilustrasikan. Bayangkan kamu sedang nonton film thriller. Ceritanya penuh teka-teki. Setiap menit membuat kamu penasaran. Tapi tiba-tiba, di menit ke-10, semua rahasianya dibuka. Semua twist dijelaskan. Semua tokohnya mengaku siapa dia sebenarnya. Apa yang terjadi? Kamu kehilangan rasa penasaran. Kamu bisa saja tetap menonton, tapi tidak akan ada lagi degup jantung yang meningkat. Tidak akan ada lagi antisipasi, karena semua sudah dibuka terlalu cepat. Begitu juga dengan interaksi kamu dengan cewek. Kamu kehilangan kekuatan saat kamu terlalu cepat menunjukkan bahwa kamu sudah menyerah, bahwa kamu sudah jatuh cinta, bahwa kamu akan melakukan apapun untuk dia, bahkan sebelum kamu mengenalnya dengan cukup dalam. Cewek bukan tidak suka pujian, tapi cewek lebih menghargai pujian yang datang dari tempat yang selektif. Mereka lebih menghargai validasi dari pria yang punya standar, dari pria yang tidak sembarangan menaruh perasaan. Ketika kamu terlalu mudah mengatakan, "Kamu cantik banget, aku suka kamu, aku nggak bisa berhenti mikirin kamu," kamu terdengar seperti pria yang akan mengatakan itu pada siapa saja bukan karena dia istimewa, tapi karena kamu haus pengakuan. Dan ini menyedihkan. Karena kamu sedang menyerahkan kekuatanmu sendiri. Validasi yang terlalu dini membuat cewek merasa bahwa kamu lebih membutuhkan dia daripada dia membutuhkan kamu. Ini membuat dinamika hubungan menjadi tidak seimbang. Kamu terlihat sebagai orang yang sedang mengejar, bukan sebagai seseorang yang sedang membangun hubungan dua arah. Coba pikirkan ini. Pernah nggak kamu merasa tidak tertarik pada seseorang, tapi justru dia begitu gencar menunjukkan ketertarikannya padamu? Apakah kamu justru merasa risih?
terintimidasi, atau bahkan tidak nyaman? Cewek juga bisa merasakannya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena insting manusia bekerja begitu. Ketertarikan adalah tarian dua arah. Kalau kamu langsung menari terlalu dekat, terlalu cepat, kamu bisa menginjak kaki orang lain. Alih-alih memberikan validasi cepat, belajarlah untuk menyimpan sedikit misteri. Belajarlah menikmati proses mengenal seseorang tanpa terburu-buru memberi label atau harapan. Lihat dulu siapa dia, bagaimana kepribadiannya, bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, dan apakah dia punya nilai yang cocok denganmu. Ketika kamu memberikan pujian, biarkan itu keluar secara alami, bukan sebagai alat untuk disukai balik, tapi sebagai ekspresi dari kekaguman yang selektif. Bukan karena kamu butuh diterima, tapi karena kamu ingin menghargai sesuatu yang layak dihargai. Cewek jauh lebih menghargai pria yang bisa menahan diri, yang bisa bersikap santai namun jelas, yang punya arah tapi tidak tergesa-gesa, yang tahu cara menunjukkan minat tanpa terlihat putus asa. Satu kalimat pujian dari pria yang jarang memuji bisa terasa lebih dalam dan menggugah daripada 1000 kata dari pria yang memuji semua wanita setiap hari. Harga dirimu ada dalam caramu memilih, dalam caramu menunggu waktu yang tepat, dalam caramu tidak langsung membuka semua kartu. Bukan berarti kamu harus bermain tarik ulur atau manipulatif. Tapi kamu harus tahu bahwa ketertarikan yang sehat lahir dari saling menghargai, bukan dari memohon validasi. Dan ketika kamu menjaga ritme itu dengan elegan, kamu tidak hanya terlihat menarik, kamu terlihat berkelas. Kelas itu bukan soal pakaian, uang, atau status sosial. Kelas adalah bagaimana kamu menahan kata saat semua pria lain sudah bicara. Kelas adalah bagaimana kamu memberi pujian yang jujur namun tetap terukur. Kelas adalah bagaimana kamu tetap memiliki harga dirimu, bahkan di hadapan wanita yang kamu kagumi. Jadi lain kali kamu ingin memuji, pikirkan dulu, apakah ini pujian yang lahir dari kekaguman, atau dari kebutuhan untuk disukai? Yang pertama akan mengangkat posisimu. Yang kedua justru menenggelamkanmu. Dan cewek bisa merasakan perbedaannya. ChatGPT bilang, hal ke-9 yang menjatuhkan harga dirimu di depan cewek adalah terlalu reaktif secara emosional. Mungkin kamu pernah mengalami momen di mana kamu merasa cemburu hanya karena cewek yang kamu suka membalas pesan orang lain. Atau kamu kesal karena dia tidak segera membalas chat kamu. Mungkin kamu juga pernah merasa kecewa, sakit hati, atau bahkan marah saat dia berkata sesuatu yang menurutmu menyinggung perasaan. Semua reaksi itu sebenarnya manusiawi. Tapi yang membedakan pria yang punya kendali diri dengan yang tidak, adalah bagaimana dia merespons emosi-emosi itu. Ketika kamu terlalu reaktif, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak punya pegangan batin yang kuat. Kamu terlalu mudah terguncang hanya karena satu sikap atau perkataan dari seseorang yang bahkan belum tentu menjadi pasanganmu. Dan celakanya, cewek bisa merasakan ini. Mereka sangat peka terhadap pria yang emosinya tidak stabil. Pria yang begitu mudah terbawa perasaan, naik turun, tersinggung, atau merasa diabaikan hanya karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Bukannya terlihat sensitif atau romantis, kamu justru terlihat rapuh, bahkan kadang terlalu drama. Ada satu hal yang perlu kamu pahami. Wanita tidak tertarik pada pria yang merasa dunia ini berputar di sekeliling mereka. Seorang pria yang mudah cemburu, mudah curiga, mudah tersinggung, secara tidak langsung mengirimkan pesan bahwa dia merasa tidak cukup berharga, sehingga selalu merasa perlu dikonfirmasi atau dipastikan bahwa dia baik-baik saja di mata cewek itu. Padahal, daya tarik yang sejati muncul dari kestabilan emosional, dari ketenangan, dari ketegasan yang tidak keras, dan kelembutan yang tidak lemah. Pria yang berwibawa adalah pria yang bisa menahan diri ketika tergoda untuk melampiaskan emosinya secara impulsif. Dia tidak perlu membalas chat dengan sindiran, tidak perlu ngegas saat merasa disepelekan, tidak perlu ngambek hanya karena cewek yang disukainya sibuk atau tidak memberi perhatian seperti yang dia harapkan. Coba bayangkan kamu berada di sebuah kapal di tengah laut. Lalu datang ombak besar. Jika kamu panik dan mulai menjerit, menarik kemudi ke sana kemari tanpa arah, kamu hanya akan memperparah situasi. Tapi jika kamu tetap tenang, memegang kendali, memetakan arah, dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak, kamu bisa melewati badai itu dengan selamat. Begitulah cara pria sejati menghadapi ketidakpastian dan gangguan emosional.
Kita hidup di dunia yang tidak ideal. Kamu bisa suka pada seseorang yang tidak membalas suka. Kamu bisa berharap pada seseorang yang ternyata tidak serius. Tapi bagaimana kamu merespon semua itu akan menentukan bagaimana kamu dipandang, bukan hanya oleh cewek itu, tapi juga oleh dirimu sendiri. Jika kamu terlalu reaktif, kamu kehilangan misteri. Kamu kehilangan daya tarik. Karena kamu terlihat seperti seseorang yang digerakkan oleh rasa takut dan bukan oleh nilai-nilai yang kamu pegang. Ketika kamu marah karena dia tidak membalas pesanmu, apa yang sebenarnya kamu katakan adalah, "Aku tidak punya kehidupan lain selain menunggu kamu." Ketika kamu cemburu berlebihan, kamu sedang berkata, "Aku merasa terancam oleh siapapun yang mungkin lebih baik dariku." Dan ketika kamu mengungkit-ungkit hal kecil yang tidak sesuai harapanmu, kamu sedang memperlihatkan sisi terlemah dari dirimu, bahwa kamu mengukur harga dirimu berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Padahal pria dengan harga diri yang tinggi punya satu prinsip penting. Aku bertanggung jawab atas emosiku sendiri. Jika dia sibuk, kamu menghormatinya. Jika dia cuek, kamu tidak langsung menganggap itu sebuah penolakan, tapi juga tidak mengemis perhatian. Kamu tetap tenang. Kamu tetap berjalan. Kamu tidak berhenti menjadi dirimu hanya karena seseorang belum menyadari nilai yang kamu bawa. Dan menariknya, justru dalam ketenanganmu itu kamu akan terlihat berbeda. Ketika pria lain mengeluh, marah, atau baper, kamu tetap tersenyum dan bijak dalam respons. Kamu tidak bereaksi. Kamu merespons. Itu dua hal yang sangat berbeda. Respon datang dari kesadaran. Reaksi datang dari ketakutan. Dalam dunia yang penuh drama dan kekacauan emosi, pria yang bisa menjadi jangkar, yang bisa menenangkan ombak, akan menjadi sosok yang sangat langka, dan karena itu, sangat menarik. Jadi lain kali kamu merasa terpancing oleh emosi saat berinteraksi dengan cewek, berhentilah sejenak. Tarik napas. Tinjau lagi posisimu. Apakah kamu sedang menjadi pemimpin bagi emosimu sendiri? Atau justru menjadi budaknya? Harga dirimu ditentukan oleh siapa yang memegang kemudi jiwamu. Jika kamu yang memegangnya, kamu akan menjadi pria yang tak mudah tergoyahkan. Dan cewek manapun akan menghormati, bahkan kagum pada pria yang bisa berdiri tegak, bahkan ketika hatinya sedang diuji. ChatGPT bilang, hal ke-10 yang menjatuhkan harga dirimu di depan cewek adalah hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Ini adalah hal yang paling subtil, tapi sekaligus paling fatal. Karena bisa saja kamu terlihat sopan, menarik, stabil, percaya diri, bahkan disukai secara fisik. Tapi ketika cewek menyadari bahwa kamu hidup tanpa visi, tanpa misi, tanpa arah jangka panjang yang kuat, maka segalanya bisa runtuh dengan cepat. Bayangkan kamu sedang berjalan di padang luas, lalu kamu bertemu dengan dua orang pria. Yang satu tampak kalem, gagah, tapi ketika ditanya mau kemana, dia hanya menjawab, "Aku nggak tahu, aku jalan aja." Sementara pria yang lain mungkin lebih sederhana penampilannya, tapi ketika ditanya, dia menjawab, "Aku sedang dalam perjalanan menuju sebuah kota yang aku bangun sendiri, butuh waktu 5 tahun lagi, tapi aku sudah siapkan semuanya sejak sekarang." Pertanyaannya, siapa yang akan kamu ikuti? Pria yang memiliki arah, memiliki nilai, memiliki mimpi, dan tahu bagaimana cara mewujudkannya, adalah pria yang menciptakan rasa aman dan rasa hormat secara alami. Cewek tidak hanya mencari pria yang menyenangkan dia sekarang, tapi juga, secara bawah sadar, cewek mencari pria yang bisa membawanya ke masa depan yang bermakna. Pria yang punya arah, visi, dan kejelasan rencana adalah pria yang mampu menciptakan rasa kemungkinan. Dan rasa kemungkinan adalah bahan bakar dari ketertarikan jangka panjang. Sebaliknya, ketika kamu hidup dari hari ke hari tanpa perencanaan, tanpa ambisi, tanpa visi yang kamu perjuangkan, kamu hanya akan terlihat seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan. Kamu mungkin lucu, kamu mungkin menarik, tapi kamu tidak menciptakan rasa percaya. Dan rasa percaya inilah fondasi dari daya tarik sejati seorang pria. Kamu tidak harus punya segalanya sekarang. Tidak harus punya rumah, mobil, atau kekayaan. Tapi kamu harus tahu kamu sedang menuju kemana. Kamu harus punya bayangan akan siapa dirimu 5 atau 10 tahun ke depan. Kamu harus punya arah. Karena arah itulah yang memberi harga pada setiap langkahmu. Seorang pria dengan arah tidak akan terpengaruh oleh penolakan. Karena dia tahu,
Penolakan adalah bagian dari perjalanan. Seorang pria dengan arah tidak mudah goyah ketika ditinggal. Karena dia sadar, tidak semua orang cocok untuk ikut dalam jalur hidupnya. Dan seorang pria dengan arah tidak akan menjatuhkan harga dirinya hanya karena dia belum mendapat cewek yang dia mau. Karena dia tahu, dia bukan sedang mencari siapa yang mau ikut dengannya, tapi siapa yang layak ikut dengannya. Inilah sebabnya kamu tidak boleh menunggu sukses untuk mulai percaya diri. Justru kamu harus membangun kepercayaan diri dengan membangun arah hidupmu. Menentukan apa yang kamu perjuangkan. Apa yang kamu tolak. Nilai apa yang kamu bela. Jalan apa yang ingin kamu tempuh. Karena harga dirimu bukan ditentukan oleh hasil yang sudah kamu capai, tapi oleh kejelasan arah yang sedang kamu jalani. Bahkan dalam diam pun, cewek bisa mencium aroma arah dari sikapmu. Dari cara kamu menjawab pertanyaan kecil seperti, "Kamu kerja apa sekarang?" Atau, "Lagi sibuk apa?" Atau, "Mau jadi apa nanti?" Jika kamu hanya menjawab seadanya, atau malah terkesan menghindar, maka secara bawah sadar cewek akan merasa, "Aku nggak yakin dia tahu apa yang dia mau." Tapi ketika kamu bisa menjawab, "Aku sedang membangun sesuatu," atau "Aku lagi di fase awal untuk membangun masa depan yang aku impikan," atau bahkan, "Aku belum sampai tujuan, tapi aku sedang menyusun jalannya satu persatu," maka kamu menunjukkan sebuah kualitas yang langka, arah. Dan arah adalah magnet. Karena arah menumbuhkan harapan. Arah menumbuhkan rasa hormat. Arah menunjukkan bahwa kamu bukan cuma hidup, tapi kamu memimpin hidupmu sendiri. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi ini, orang yang punya arah akan selalu berbeda. Dia tidak mudah tergoda, tidak mudah terombang-ambing. Dia tidak hanya berusaha, disukai, tapi dia memposisikan dirinya agar bisa memilih siapa yang layak ikut dalam perjalanannya. Akhirnya, harga diri tidak dibangun dari impresi sesaat, tapi dari pilihan demi pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari, dalam sunyi, dalam perjuangan yang tidak terlihat siapapun. Harga dirimu akan tumbuh seiring arahmu makin jelas. Dan saat kamu hidup dengan tujuan yang kamu perjuangkan, kamu tidak perlu lagi berusaha terlihat berharga di mata cewek. Karena kamu memang akan terlihat seperti itu, tanpa harus berpura-pura. Dan ketika kamu berdiri di hadapan siapapun, dengan arah, dengan nilai, dengan ketegasan dan ketenangan, kamu tidak lagi menjadi pria yang harus memohon diperhatikan. Kamu menjadi pria yang dicari. Karena kamu adalah pria yang tahu kemana kamu pergi, dan siapapun akan merasa beruntung bisa ikut dalam perjalananmu. Sampai di sini, kamu sudah menyimak 10 hal yang seringkali, tanpa sadar, menjatuhkan harga diri seorang pria di depan cewek. Bukan karena ceweknya jahat, tapi karena banyak pria yang belum belajar mengenal dirinya sendiri secara utuh. Belum belajar bagaimana menghargai dirinya sebelum berharap dihargai orang lain. Setiap poin tadi bukan hanya untuk menghindari kesalahan, tapi untuk membentuk karakter. Untuk membangun mentalitas pria sejati yang tidak lagi bergantung pada validasi luar, tapi tumbuh dari dalam. Dari pemahaman, dari nilai, dari prinsip. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak pria yang pandai bicara tapi goyah di dalam. Dunia ini butuh lebih banyak pria yang diamnya berbobot, hadirnya membuat tenang, dan kehadirannya meninggalkan jejak harga diri yang kuat. Mulai hari ini, kamu tidak harus berubah secara instan. Tapi kamu bisa mulai dari kesadaran. Mulai dari memperbaiki satu hal kecil setiap hari. Karena dalam jangka panjang, harga diri bukan dibangun dari satu momen besar, tapi dari konsistensi kecil yang dilakukan tanpa henti. Dan ingat, harga diri bukan sesuatu yang kamu minta dari orang lain. Harga diri adalah sesuatu yang kamu berikan pada dirimu sendiri, dengan cara hidup yang kamu pilih, dengan cara kamu memperlakukan dirimu, dan dengan bagaimana kamu bersikap, bahkan saat tidak ada yang melihat. Itulah pria sejati. Dan itulah kamu, kalau kamu mau melatih dirimu dari sekarang.